Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berbuka. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari Allah menyatakan ke Allah yang bergerak seperti yang kita rasakan saat ini. Untuk penghormatan saya kepada Ibu Kepala SMK Negeri 1 Sukamakmur serta Bapak Ibu dan Guru yang telah mengikuti dalam acara sosialisasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya untuk memberkah acara kita, mari sama-sama kita membaca sebuah doa yang dipimpin oleh Bapak Abdullah. Kepada Bapak Abdullah saya selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama untuk kita berdoa dari kita akan berdoa Terima kasih diucapkan kepada Bapak Allah yang telah membaca sebuah doa untuk mengakhiri acara kita pada hari ini. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak Walaupun acara pada hari ini yaitu tentang penyelesaian tugas JGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Saya sendiri sebagai seorang anggota JGP, tugas nyatanya tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, tentu sebelum sosialisasi ini kita menerapkan sedikit juga budaya positif di sekolah kita. Seperti hari Senin kita mengadakan upacara. Pada jam sebelum acara kita ada bersalaman menyambut siswa setiap pagi. Menyambut siswa. Hari Selasa kita mengadakan ventilasi lagu literasi Kamis islami. Nah, untuk hari Jumat kita ada yasinan beserta dengan yasinan secara bersama-sama di lokasi lapangan sekolah dengan bimbingan anak belajar bersama. Dan pada hari Sabtu kita adakan senam bersama. Menurut
Menurut konsep Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melibatkan akan pentingnya budaya lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya yang sangat diutamakan di sekolah. Nah, adapun tujuan aksi nyata pada hari ini tujuan nyata saya yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Konsep inti budaya positif meliputi lama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, nilai kebajikan, dan segitiga restitusi. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman pembunuhan. Nah, dalam hal ini kita membuat disiplin positif berawal dari antara siswa peserta didik dan guru, di mana kita melakukan pada saat pembelajaran. Ketika kita memberikan tugas kepada siswa, kadang-kadang kita akan sering, nah buat ini nanti nilai 100 dikasih permen sebuah reward. Padahal pada sesungguhnya kebiasaan itu tidak bagus efeknya, dan bagaimana efek yang bagus? Kita meminta membuat tugas kepada peserta didik tanpa memberi imbalan atau reward supaya peserta didik ini mandiri, punya rasa ingin, ya, ada keinginan yang timbul bukan karena rewardnya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Keinginan, ya, keinginan dari dalam. Kalau kita mau reward itu keinginan yang timbul dari luar, buat diri peserta didik. Ini
kedepannya kita depan untuk mengungkapkan keinginan siswa yang dari dalam. Nah, ini dia sih. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau sebuah organisasi. Yang pertama dimulai dari progres belajar Pancasila. Yang progres belajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kedua, introspeksi, lawyers ataupun BYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup. Dapat dipercaya, berhati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari kita. Mari Bapak Ibu kita sejenak untuk menyegarkan kita sama-sama kita menebak sebuah dan eksekusi ini yang ada nanti tulisan sama warnanya disuruh tulisan lain. Nah, kita perhatikan ya ibu-ibu, bapak ibu. Contohnya kuning dibaca hitam. Berarti apa yang lingkungan bisa tulisannya kuning. Yang kita tebak warna ya. Mari sama-sama kita menebak. Perawat.
Hijau. Ungu lagi. Hitam. Ini coklat. Hijau. Abu-abu. Selesai. Tepuk tangan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kita menebak warna berbeda dengan tulisan? Agak sulit konsentrasi. Bisa membedakan warna, sulit konsentrasi ya. Nanti akan terbiasa. Selanjutnya membahas tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada dua pada diri manusia. Yang pertama di motivasi intrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. X dan intrinsik ya. Kita melihat dari ekstrinsik. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu dari luar. Misalnya ada permasalahan di luar, kita jangan di situ ada masalah dari kita menghadapi masalah. Bagaimana kita misalnya menghindar dari luar ya. Selanjutnya dari luar juga untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ini bagaimana? Berarti motivasi kita jangan ada imbalan baru kita mau. Tanpa imbalan juga kita harus timbullah terhadap diri kita bermotivasi ya. Yang kedua intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini intrinsik ini motivasi yang timbul dari kita sendiri bekerja misalnya dan sebagainya. Itu keinginan kita sendiri tanpa dorongan dari orang lain. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ini mempunyai bermacam-macam kebutuhan dari primer sampai ke kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara psikologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan kita bertahan hidup atau survival. Itu meliputi kesehatan rumah dan makanan. Di sini kita bertahan hidup memerlukan kesehatan, memerlukan tempat tinggal, dan memerlukan makan minum dan makanan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru maupun mengendalikan arah diri kita sendiri. Ini kebebasan ya. Kita sudah membutuhkan kebutuhan kebebasan, berarti bukan kita tidak ada aturan. Nah, dalam kebebasan ini kita maksudnya kita punya kementerian, kemudian memilih pilihan,
mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri kita ke arah yang lebih baik. Kesenangan. Di samping itu kita juga kebutuhan kesenangan. Setelah lama kita bekerja, misalnya kita kan untuk refreshing ya, bermain misalnya, mall, antusiasme dan tertawa. Bagaimana ibu-ibu biasanya kalau kesenangan ini dimulai dari mana ibu bisa hari bulan apa ibu? Ke pantai, shopping jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Oh ya, bahkan kalau kebutuhannya shopping itu diurutkan di nomor 1. Nah, selanjutnya bermasalah. Kita kan sudah bekerja, bisa kita berkarir dan kita ada keinginan juga, namanya juga dari kalimat kebutuhan manusia. Kita berkeinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui dan dihormati. Nah, ketika kita mencapai di tingkat penguasaan, otomatis kita akan harus melalui masa-masa sulit baru ke arah mencapai penguasaan. Bapak Ibu, setelah membuat sebuah video inspiratif.
Hukum. Baik Bapak Ibu Bapak tentang hubungan dan konsekuensi. Konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Kita melihat sebuah tahu hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Hukuman, paksaan, konsekuensi, stimulasi, tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita perhatikan sebuah contoh. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau mengambang di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menyatukan tasnya dari kursi, entah tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva dan lalu meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas, menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihatnya di depan kelas. Memang ujung hidungnya memegang ujung hidungnya. Nah, di sini kita melihat apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva dan mengapa? Kalau setuju, dan mengapa ya? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mari kita perhatikan beberapa contoh hukuman mana yang termasuk pada hukuman konsekuensi. Nah, pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, merupakan konsekuensi. 3, membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Bagus. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman.
Umat, mana? Siswa meminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Umat. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Berarti di sini kita sudah bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi ya. Kalau konsekuensi masih bagaimana? Masih terasa ringan ada? Bagaimana Ibu? Kemudian kita lanjut pada restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini dengan langkah restitusi berarti kesalahan bukan kita tebus tanpa kesalahan. Ketika kita sudah melakukan restitusi, terjadi perbaikan ya, perbaikan ke depan lebih baik, tidak mengulangi lagi kesalahan yang terlalu. Dua, restitusi memperbaiki hubungan dari hubungan tidak baik dengan adanya langkah restitusi menjadi hubungan yang lebih baik. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ini bagaimana ya? Tawaran bukan paksaan. Berarti restitusi ini ada perkembangan. Empat, resolusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berarti kita introspeksi diri di tahap 4. 5, resolusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, dengan adanya resolusi kita mencari apa penyebab yang menjadi permasalahan sehingga berdasarkan tindakan sehingga kita dengan tepat apa menanggapinya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, setelah permasalahan, sebelum umat lebih baik adalah melakukan restitusi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi posisi kontrol. Pertama, menghukum, membuat merasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Menghasilkan posisi kontrol guru. Kalau motivasi, identitas gagal, kemudian ada identitas berhasil, selanjutnya ada identitas sukses. Nah, guru berkata, terlihat di kolom identitas berhasil, menghardik atau menunjuk, membuat salah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Katakan dengan kata-kata seharusnya ibu kecewa. Karena sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, maka ini sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata di bagian identitas gagal, kalau kamu salah melakukannya,
membuat orang bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Kalau kita kasih teman, ayolah lakukan demi ibu. Pantau apa peraturannya. Saya kan sebagai manajer, apa yang kita yakin, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Bagaimana Bapak Ibu setelah menonton video inspirasi tentang pendidikan dan perasaan Bapak Ibu? Boleh menjelaskan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini Bapak Ibu, ini sama-sama kita telah menyaksikan video yang barusan. Bahwa di sini kan kita ada 3 posisi yang harus kita tahu sebagai kita posisi sebagai guru. Yang pertama penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang keempat manajer atau menerima pemantau. Oke. Yang barusan Bapak Ibu barusan kita saksikan di sini, ibu ini kalau menurut pendapat saya, ibu ini dia menggunakan posisi sebagai penghukum. Kenapa? Karena yang ibu yang di sini dia tidak tahu dan tidak mau tahu latar belakang asal permasalahannya sehingga anak itu terlambat. Ibu itu tidak mau tahu, tidak bertanya dulu, bahkan langsung menghukum. Kalau menurut saya, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru harus tahu dulu latar belakang permasalahannya. Mungkin juga di sekolah kita juga ada, banyak yang terjadi seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik jangan cepat mengambil keputusan. Kita harus lihat latar belakangnya, akar permasalahannya. Kadang-kadang kita harus juga memilih atau meneliti permasalahan yang dihadapi siswa. Gimana dia di rumah, gimana dia di lingkungan. Itu tugas kita sebagai guru. Jadi jangan kita cepat mengambil keputusan sehingga anak itu bisa, kalau kita jadi penghukum, bisa-bisa anak itu jadi rendah ataupun tidak senang dengan kita. Jadi kita jangan meniru tentang video yang kita tonton. Jadi kita di sini yang paling bagus kita gunakan adalah posisi sebagai manajer. Menurut saya begitu Bu Widya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat teman-teman Bu. Terima kasih pada Ibu Nur Hayati yang telah memberikan tanggapannya tentang sebuah video inspirasi. Baik, di sini kita sebagai guru yang posisi yang paling tepat kita ambil adalah manajer yang mengontrol, tetapi tidak lepas dari kita sebuah permasalahan itu harus kita lakukan kolaborasi, maksudnya diskusi sebelum bertindak dan melihat latar belakang permasalahannya, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai seorang pendidik. Selanjutnya masuk dalam restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu merupakan juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, pada permasalahan ini, setelah kita ada hukuman, kemudian ada sebuah permasalahan, pada umumnya kita mengambil secara restitusi untuk mengatasi permasalahan agar
tidak berkelanjutan untuk memperbaiki kesalahan ke depan menjadi yang lebih baik. Nah, langkah-langkah melakukan restitusi yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, tiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi dimulai pertama kita perhatikan dulu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dua, validasi cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, setiap kita manusia semua ini pernah melakukan kesalahan ya. Tetapi kita harus mencari bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan cara restitusi, kolaboratif, menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita melihat misalnya bagaimana dasar segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di sini guru berkata, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Fasilitasi yang kedua, fasilitasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Di sini guru yang pertama, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya kita sama-sama menyaksikan sebuah video tentang restitusi yang secara langsung saya peran sendiri dan saya peran sendiri video tersebut bersama siswa kita.
Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Nah, itu merupakan sebuah video tentang restitusi ya. Kisah seorang siswa membuat kesalahan. Low battery. Please charge. Membuat sebuah kesalahan. Kita manusia ini semua memang pernah melakukan kesalahan ya, tidak luput dari kesalahan. Namun kita bagaimana berusaha untuk memperbaikinya, jangan berlarut dalam permasalahan. Selanjutnya ada sebuah video lagi. Ini juga saya berperan sendiri dengan siswa. Low battery. Please charge. Baik, bagaimana Bapak Ibu setelah kita sama-sama menyaksikan sebuah video tentang restitusi? Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Ada yang merasakan sesuatu? Boleh tolong Bu Leni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit memberikan pendapat tentang kedua video restitusi yang sudah dilakukan oleh Bu Widya. Menurut saya video restitusinya sudah hampir sempurna sesuai dengan panduan yang telah kita pelajari. Mungkin perlu ditambahkan di awal video untuk sedikit bersikap ramah kepada siswa sebelum kita memvalidasi tindakan dia yang salah. Mungkin itu saja kekurangannya Bu, yang lain menurut saya sudah sangat sempurna. Terima kasih. Mana semangatnya Bapak Ibu? Nah, kesimpulannya ini sebuah revolusi. Memang terima kasih Bu Leni atas masukannya. Memang bisa kita menyelesaikan sebuah permasalahan, apalagi dengan peserta didik ya. Kalau kita tidak menyambut dengan ramah, maka peserta didik tersebut semakin terbeban masalahnya. Coba kalau kita hampiri dia, ucapannya dia, kita ramah menyambutnya, dia akan terbuka, semua permasalahannya akan dicurhat ya dengan mudah. Dengan begitu kita mudah, karena sudah mendapat dokumen, dengan mudah cara menyelesaikannya. Selanjutnya kita membuat
kesimpulan, bagaimana Bapak Ibu tentang pembahasan hari ini? Adakah referensi dua orang ya dari Bapak Ibu? Sama Pak Abdullah, boleh? Silakan referensi untuk pembelajaran kita. Ya, baik, ada ibu-ibu dari kan sebuah referensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat salam kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada kesempatan ini telah diberikan sedikit waktu kepada saya untuk merefleksikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Widiawati selaku CGP. Nah, setelah kami memperhatikan, mendengar apa yang dipaparkan oleh Ibu Widiawati tadi, kami dapat mengambil satu kesimpulan bahwa selama ini dalam pembelajaran kita selaku guru ada hal-hal yang sedikit keliru kita perlakukan anak didik kita. Jadi dengan adanya paparan dari guru-guru CGP kita, alhamdulillah bisa menambahkan ilmu, bisa menambahkan wawasan kita tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak didik jika anak didik itu memiliki masalah. Jadi kita selaku guru tidak boleh langsung kita mengambil satu sikap tanpa kita melihat dulu apa sebenarnya yang dialami oleh anak didik kita. Jadi dengan ada hal-hal semacam ini, dengan ada paparan semacam ini, kita bisa ikut dengan guru CGP berbagi ilmu. Alhamdulillah kami yang belum menjadi guru CGP selama ini sudah banyak memperoleh masukan-masukan dan arahan-arahan dari teman-teman kita selaku guru CGP. Untuk selanjutnya ke depan kita lebih berhati-hati, kita lebih bijak dalam mengambil satu keputusan terhadap anak didik kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada dari satu orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat senang mengikuti acara Ibu CGP ya tentang pemaparan bagaimana kita dalam mengontrol siswa. Ini yang sangat saya tertarik yaitu pada kebutuhan dasar manusia. Di sini tadi kalau tidak salah kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan hidup, kemudian kasih sayang, kesenangan, apalagi tadi Bu, udah lupa saya, kebebasan, ya, dan satu lagi penguasaan. Ya. Tadi yang mana Ibu katakan bahwa pada kebutuhan dasar manusia itu dilakukan semua manusia melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama itu kebutuhan memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Kemudian pada teori kontrol, tadi saya lihat di antara 5 posisi kontrol, tadi posisi kontrol yang paling ideal untuk seorang guru yaitu pada posisi manajer, di mana seorang manajer itu kita dapat melakukan mengontrol murid, bukan menyalahkan murid. Kalau di posisi penghukum itu seorang guru memang khusus menghukum murid, tidak mau tahu apa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh murid tersebut. Misalnya ketika murid itu melakukan kesalahan, otomatis kembali tadi kepada kebutuhan dasar.
setiap tindakan manusia, setiap tindakan murid itu untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya murid memenuhi kekurangan kasih sayang, dia melakukan tindakan yang berupa hal negatif. Kita harus lihat tindakannya tersebut. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi ya. Saya juga tertarik pada segitiga restitusi bahwa di sini adalah di mana guru itu mencari mencari solusi untuk murid dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu Lydia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila kita berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Hari ini ibu-ibu yang mengikuti acara sosialisasi, ternyata tanggapan dari refleksi dari ibu-ibu sungguh semakin membuat saya semangat dalam menuntut pendidikan. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amonga manajer, yaitu menuntun muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, di sini sudah jelas ya dalam kesimpulannya, berarti kita sebagai guru bukan menuntut, tetapi menuntun ya pada peserta didik. Nah, sampai di sini acaranya. Tadi kan ada doa pembuka, tentu ada penutup ya. Kami persilahkan juga sama Pak Abdullah. Pak Abdullah. Baik, mari sama-sama kita berdoa supaya dalam sistem pendidikan kita bisa berkuat dan mendapat amal jariah di kelak tunjangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa anna ya Allah ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar rahmanur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سواء فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih kepada Bapak Allah yang telah sekalian menutup acara kita pada hari ini. Saya selaku pemateri mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri dengan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hadir semua hari ini? Ada yang hadir? Ada. Kenapa dia tidak hadir? Karena kejauhan, ada komunikasi sehingga tidak tahu. Nah, itulah tidak ada satu kesepakatan ya. Kalau jika teman tidak hadir, dan tolong diinformasikan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ataupun sebuah diskusi, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa untuk membawa acaranya berkah. Ya. Mari ada salah satu peserta didik ibu yang mau membimbing doanya. Oke, mari Pak. Doanya Al-Fatihah aja. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman
telah yang telah membuka acara dengan berdoa dan membimbing membuka acara berdoa. Baik anak-anak ibu sekalian, pada hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan keyakinan kelas. Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Pernahkah kalian mendengar kata-kata keyakinan kelas? Pernah ya? Nah, hari ini kita akan berdiskusi untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Pertama-tama kita perhatikan, keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakininya. Nah, dengan adanya keyakinan kelas, maka kelas kita aman, nyaman untuk apa anak? Untuk belajar. Ya? Apa saja keyakinan kelasnya? Itu bisa. Ya, langkah-langkah kita membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama, dan tadi Ibu sudah menjelaskan. Kemudian Ibu memberi nanti kesempatan kepada kalian untuk mengajukan pertanyaan mengenai keyakinan kelas. Selanjutnya guru membuatkan kertas note ya warna. Tadi sebelumnya Ibu sudah mengatakan bahwa keyakinan kelas itu dimulai dari nilai-nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan universal bisa berupa antara lain yang pertama keadilan, kemudian keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan dan lain. Banyak ya. Kalau diperhatikan, nanti bisa kalian temukan apa saja keyakinan kelas. Ada yang ingin ditanyakan? Yang belum paham tentang keyakinan kelas? Sebelum kita berdiskusi, ada nak? Ada Pak ya? Nah, hari ini kita memenuhi sebuah keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas, salah satu apa nak? Jangan apa malu? Melaksanakan tugas. Oke. Lagi tepat waktu ya. Nanti kita uraikan dalam sebuah TikTok ini. Ibu bagikan. Ini di dalam TikTok ini kalian menulis sebuah satu orang satu keyakinan kelas. Ya, bagaimana setuju? Nah, tulis saja nanti apa yang kurang efektif kita akan membuat jadi efektif ya. Keyakinan kelas, satu orang satu keyakinan kelas. Ada yang belum dapat kan? Tidak apa-apa. Iya. Setiap siswa menuliskan satu keyakinan kelas. Contohnya misalnya dilarang
sampah. Dilarang buang sampah. Itu efektif nggak bahasanya? Coba diterangkan. Tulisan kata dilarang membuang sampah. Bagaimana? Katanya efektif enggak? Coba di analisis kembali. Efektif enggak dilarang membuang sampah? Enggak. Yang efektif bagaimana, Nak? Iya. Nah, dikerjakan terus. Satu orang, satu kalimat tentang keyakinan kelas. Kalau belum ada itu, apa yang kita kelas kalian bisa memperhatikan nilai-nilai dari berikan akan ibu nanti apa saja keyakinan kelas, ya. Antara lain misalnya keadilan. Bagaimana keadilan? Kesempatan, tanggung jawab, buang sampah pada tempatnya itu sudah termasuk tanggung jawab. Ada yang sudah siap? Yang sudah siap boleh ditempelkan di sebelah sana. Sana ya, sudah siap. Dari sini jalan. Ini apa nak? Nama. Tempel bervariasi ya, yang terbalik ya. Yang siap kembali ke depan masing-masing. Tempelnya di bawah langsung ya, di bawah ya. Bawah ya. Ini pipet. Nah, yang sudah siap kembali ke depan untuk masing-masing. Sudah kembali ke depan untuk masing-masing. Sudah siap membuat sebuah keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja keyakinan kelas yang sudah muncul dari anak-anak itu ya. Ada salah satu yang mau membacakan? Nanti semua dapat lihat. Untuk mengerjakan
Terima kasih telah membacakan beberapa hasil kesepakatan kelas dari teman-teman. Nah, kita perhatikan sekali lagi, buang sampah pada tempatnya. Itu merupakan kesepakatan kelas. Kemudian melaksanakan tugas piket, menyiram bunga tiap pagi, disiplin, tanggung jawab, mengerjakan piket kelas, dilarang mengeluarkan baju keluar, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ini kalau dilarang tidak boleh ada kata yang rancu ya kita ketika membuat keyakinan kelas ya. Kata dilarang itu diubah menjadi kata apa nak? Menjadi apa? Dilarang tidak membuang sampah atau buanglah sampah pada tempatnya. Melaksanakan tugas tiket. Baik, hari ini kita sudah melakukan secara bersama-sama berdiskusi untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Disiplin, datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Baik, kesepakatan kelas, keyakinan kelas sudah kita buat secara bersama-sama dengan diskusi antara ibu dan peserta didik ibu pada hari ini. Ada yang ditanyakan nak? Nah, berarti apa saja kesepakatan kelas kita hari ini? Melaksanakan tugas piket, datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, tanggung jawab, apalagi semangat, disiplin dalam hal apa nak? Disiplin dalam belajar, bersikap sopan. Ada lagi? Nah, kalau memang ada berarti kesempatan kelas kita itu sudah mungkin ada. Nanti kita tinggal terapkan, kita jalankan hari-hari supaya menjadi sebuah kebiasaan. Sampai di sini diskusi kita dalam keyakinan kelas. Lebih dan kurang ibu mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang tersinggung perasaan kalian. Diwakili dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.